Sekarang waktu penuaian terbesar. Ini adalah waktu kebangkitan untuk Tuhan datang dan mengubah semuanya. Bagaimana cara menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh sukacita? Bagaimana menghadapi masalah Anda? Situasi yang kacau, pengkhianatan, dan berita sedih, tapi tetap sukacita. Dan tahun demi tahun, saya mencari ini dan saya berdoa tentang ini dan saya mulai bertanya kepada Tuhan. Saya adalah orang yang sangat ceria, terutama setelah saya datang kepada Tuhan ketika Dia mengambil roh bunuh diri, kebencian, kemarahan dari saya. Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa pada saat saya diselamatkan. Dan berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa beberapa hal tiba-tiba terjadi dalam hidup kita, sesuatu yang tiba-tiba berada dalam hidup kita. Beberapa hal adalah proses yang membuat Anda maju. Sebagian dari Anda mengalami proses yang cukup lama dan Anda berkecil hati dan merasa gagal atau Anda tidak akan sampai. Dan beberapa dari Anda membuat beberapa kemajuan lalu kembali mundur. Jadi, hari ini saya punya kabar baik untuk Anda. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Dan walaupun Anda membuat kemajuan kecil, Anda masih tetap maju. Tetapi apa yang musuh coba lakukan? Mengambil perhatian Anda dan menaruh perhatian dan fokus ke masa lalu Anda. Saat mengatakan masa lalu, saya tidak hanya berbicara sekitar 5 tahun yang lalu dan 10 tahun yang lalu atau ketika Anda masih kecil. Saya berbicara sekitar sebulan yang lalu, minggu lalu, kemarin, 2 jam yang lalu, 5 menit yang lalu. Inilah saat Tuhan memperkenalkan saya pada sukacitanya yang terlihat sangat mustahil di mata orang. Dan saya ingin berjanji jika Anda ingin menerimanya hari ini, Dia akan memberikannya. Anda akan dipenuhi dengan sukacita, sukacita Tuhan, sukacita ajaib yang supranatural saat Anda menonton siaran ini. Dan saya katakan, sebelumnya saya orang pesimis, dan di negara saya jika wanita tertawa, itu masalah besar. Saya tidak boleh tertawa. Ayah saya tidak mengizinkan saya dan ibu saya tertawa di rumah. Ketika sesuatu yang lucu terjadi, kami harus menutup mulut kami dan kami hanya tersenyum. Ayah saya berkata, hanya wanita jahat yang tertawa. Jadi sampai saya tiba di Amerika, saya tidak pernah tertawa bebas. Saya tidak ingat bagaimana tertawa bebas. Kemudian Yesus Kristus masuk ke dalam hati saya dan Dia memberi saya sukacita supranatural yang tidak bisa saya tahan dan saya akan tertawa. Dan awalnya saya seperti, wow, saya tertawa terbahak-bahak. Saya tidak pernah mendengar saya tertawa. Itu pertama kali saya mendengar saya tertawa dan wow, kedengarannya aneh. Dan bukan hanya itu saja, karena di dalam budaya Muslim, kaum wanita tidak bisa menatap mata laki-laki ketika berbicara. Tidak bisa. Anda tidak bisa tertawa terbahak-bahak. Jadi itu adalah beberapa hal yang merupakan larangan perilaku yang saya pelajari untuk tidak dilakukan di negara Muslim. Saya beritahu Anda, saya bertemu orang-orang yang datang dari Ukraina, Rusia, dan juga Cina, semua negara-negara komunis lain. Dan baru-baru ini saya mendengar seorang gadis yang baru keluar dari Korea Utara bercerita bahwa tertawa adalah ilegal. Di Korea Utara, tertawa keras adalah ilegal. Mereka bisa menangkap Anda untuk waktu lama. Mengapa kamu tertawa? Kemudian tiba-tiba saya sadar ada pewahyuan yang turun kepada saya bahwa iblis tentu saja tidak mau kita bahagia. Saya merasa seperti wanita yang sangat bodoh. Dia tidak suka kita bahagia. Dia tidak suka kita bersuka cita. Dia ingin Anda berada di tempat yang gelap, negatif, dan juga suram. Dia ingin Anda di sana. Kenapa? Karena ketika tidak ada sukacita, tidak ada kekuatan. Ketika Anda tidak memiliki sukacita Tuhan, Anda tidak memiliki kekuatan. Anda kecil hati dan sangat mudah tersakiti. Hati yang gembira adalah obat. Sistem kekebalan tubuh Anda, bahkan di dunia sekuler, dokter dapat memberitahu
bahwa kesedihan mempengaruhi kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh sedang turun. Iblis datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Dan satu hal yang bisa ia curi adalah sukacita. Saya ingat ketika pernikahan saya bermasalah dan kami pergi ke penasihat pernikahan. Dan beberapa dari mereka mengusir kami, tidak ingin melihat kami. Sekarang saya bisa melihat ke belakang dan tertawa dan saya bisa membicarakannya. Saya tidak peduli kalau ada yang menilai saya. Saya berbicara tentang pernikahan Kristen saya. Saya tidak berbicara tentang ketika saya seorang muslim dipukuli. Kami memiliki pernikahan yang mengerikan di awal. Itu sungguh mengerikan. Tapi saya ingat, setiap Natal kami biasa pergi. Putri saya ada di sini. Hari ini dia dapat bersaksi. Setiap Natal kami pergi untuk membuat foto keluarga. Pemandangan yang luar biasa. Jadi kita pergi dengan pakaian terbaik dan segalanya. Atau kita semua akan memakai pakaian yang putih. Dan kita semua akan memakai sweater yang bergambar rusa. Sesuatu yang sangat menarik. Kenangan yang sangat indah. Atau seperti itu. Tapi sebelum kami pergi ke suatu tempat untuk mengambil foto, kami selalu bertengkar. Saya tidak tahu kenapa. Anakku tertawa. Dan kami bertengkar. Dan saya ingat, saya tidak ingin membuat foto Natal lagi karena kita akan tertawa dan kita akan membuat wajah ceria di sana. Ini serius. Dan suamiku memelukku di foto, tapi saya malah ingin membunuhnya dan dia berharap aku mati di sana. Tapi kita tetap membuat foto Natal. Maksud saya itu untuk apa? Untuk mengirim ke keluarga dan teman-teman kita? Dan jika Anda benar-benar hidup seperti ini untuk mengesankan orang lain atau untuk memberitahu mereka, misalnya Facebook digunakan untuk memperlihatkannya, artinya Anda tidak hidup dalam kebebasan. Jadi sangat jelas saya tidak hidup merdeka karena daripada mengatakan, ayo lupakan ini dan perbaiki pernikahan kita, bersukacita dalam pernikahan. Tapi kita tetap memilih untuk pergi ke tempat di mana kita bisa meletakkan misalnya pohon Natal di belakang kita dan berkata, senyum. Dan kita tersenyum, tapi tidak bahagia. Dan saya masih bisa melihat beberapa gambar anak saya di foto dan dia seperti pura-pura tersenyum sambil berkata dalam hati, saya tidak sabar menunggu ini selesai. Tidak ada sukacita. Jadi itulah yang membawa kami ke tempat yang tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan dan melakukan pelayanan dan yang lainnya. Dan inilah yang Anda rasakan saat ini. Mungkin pada saat ini Anda membutuhkan sukacita supernatural semacam itu dalam hidup Anda. Yang membantu saya adalah iman. Itu luar biasa. Yang membantu saya adalah percaya pada Tuhan. Untuk menjaga sukacita saya, bagaimana? Sebagai contoh, saya membuat keputusan. Saya membicarakannya berkali-kali. Saya membuat keputusan melarang kata-kata negatif. Dan ketika suami saya bicara, tidak bicara negatif. Saya membuat batas dengan orang-orang. Saya tidak mau dengar. Saya tidak berbicara tentang orang yang datang dan menceritakan masalahnya dan meminta saya mendoakan. Saya suka berdoa untuk orang-orang. Saya akan berdoa untuk Anda, untuk kesembuhan Anda. Anda akan menerima penyembuhan ajaib hari ini. Ada penonton yang menyaksikan siaran ini. Anda tidak memiliki sukacita karena Anda telah berjuang dengan kanker begitu lama. Dan Anda akan menerima keajaiban dan kesembuhan Anda hari ini jika Anda menerimanya. Saya percaya dengan sepenuh hati. Tetapi saya telah belajar dan ini membantu banyak orang lain, termasuk pasien kanker yang mengirim surat kepada kami untuk tetap bersukacita di tengah-tengah kesulitan Anda. Ini supranatural. Teman-teman, dengarkan saya. Saya mulai bertanya pada Tuhan, Tuhan, saya ingin hidup dalam sukacita. Saya ingin hidup setiap hari dengan sukacita. Dan dia membawa saya kepada iman dan percaya. Karena setiap hari saya menghadapi banyak masalah dan orang-orang melempar banyak hal jahat kepada saya. Dan tingkat peperangan semakin besar menyerang kehidupan saya sejak saya masuk ke dalam pelayanan. Sangat mengerikan sekali, tapi di tengah semua itu, saya bisa tertawa dan saya bisa tetap bahagia. Jadi, saya minta pada Tuhan, saya harus memiliki sukacita dalam hidup saya. Saya menolak untuk hidup tanpa sukacita, karena saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Jika saya dipenuhi dengan Roh Kudus, salah satu buah Roh Kudus adalah sukacita. Ini buktinya. Saya ingin tertawa kepada masalah. Bawa aku ke tempat itu. Dan dia berkata, baik, jadi kamu akan menghafal beberapa ayat.
Bukan untuk jadi sok religius dengan menghafalnya, tapi ayat itu akan menjadi keseimbangan sukacitamu. Dan ini keren, karena saya suka tugas, saya adalah murid yang baik, dan saya berharap Anda akan menjadi murid yang baik, hanya untuk pelajaran ini, bukan karena apapun. Dan saya mulai mempraktekkannya. Ketahuilah, ketika Anda datang pada Tuhan, Dia memberi jawaban. Saya suka nama untuk Tuhan. Saya memanggilnya Yehovah Jireh, Allah menyediakan, Yehovah Shalom, damai sejahtera. Tapi saya suka memberi nama untuk Tuhan. Jadi salah satu nama yang saya berikan kepada Tuhan, Engkaulah sumber jawaban. Engkaulah sumber jawaban. Yesus, Engkaulah jalan keluar. Jadi saya memberinya nama baru. Nama lain, Engkaulah kebahagiaan. Yesus, Engkaulah kebahagiaan. Engkaulah sukacita. Jadi saya mulai memberikan nama-nama itu kepada Tuhan. Nama itu datang dan saya percaya melalui Roh Kudus ke dalam hati saya. Jadi saya terus memanggil nama Dia. Tuhan, aku memujamu, mencintaimu. Saya mulai berkata, Engkaulah jawaban doaku, beri jawaban. Dalam kitab Yakobus, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita meminta hikmat, itu langsung diberikan. Dan saya tidak melebih-lebihkan kepada Anda. Setiap kali saya meminta hikmat dari Tuhan, situasi apapun Dia langsung memberikan. Dia beri kebijaksanaan. Dia tidak pernah gagal. Saya gagal menerimanya. Saya gagal mengakuinya. Saya gagal mendengarnya, tapi Dia memberikannya. Jadi saya berkata, Tuhan, Engkau harus memberiku kebijaksanaan untuk berjalan dalam sukacita setiap hari. Ya, Dia memberikan. Seketika Dia berkata, ada beberapa firmanku, dan Anda akan mulai mengklaimnya. Saya ingin memberitahu Anda, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi saya seperti, wow, keren, saya sudah tahu ini. Tapi dengarkan saya baik-baik. Semua hal bekerja bersama untuk kebaikan bagi mereka yang mencintai Tuhan. Jadi saya katakan, oke, bagi mereka yang mencintai Tuhan. Bagi mereka yang mencintai Tuhan, jadi hal yang perlu saya fokuskan hanya mengasihi Tuhan. Karena selalu ada langkah, tapi itu menjadi dorongan. Dan dorongan itu mulai membawa sukacita. Dan firman lain yang Dia berikan kepada saya secara instan, setiap kali masalah datang, Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Langsung datang, yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, yang tidak bisa dibayangkan. Apa yang telah disiapkan Allah bagi mereka yang mengasihinya. Sekali lagi, kembali lagi mengasihi Tuhan. Ini luar biasa. Mengasihi Tuhan membuat perbedaan besar. Apa perintah pertama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatan dan segenap akal budimu. Semua yang ada dalam diri Anda, kasihilah Tuhan. Itu membawa saya ke suatu tempat, mengasihi Tuhan dan tinggal dalam Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan yang sebelumnya saya bagikan kepada Anda tentang memperkatakan firman Tuhan sampai firman Tuhan menjadi iman dalam Anda. Membersihkan pikiran Anda dengan firman Tuhan. Maka kebenaran akan membersihkan semua sistem, kekuatan iblis, juga kebohongan dan tipuannya. Ya, saya ingin memberi Anda sebuah contoh. Saya duduk di lantai dan suami saya melakukan banyak sekali hal dan kami mengatasi semua rintangan pernikahan dan mengasihi satu sama lain. Dan saya sering mengatakan kepada orang-orang, apakah Anda nyaman dengan suami Anda? Apakah Anda nyaman dengan istri Anda? Nyaman dalam pernikahan Anda? Saya bertanya kepada mereka seperti ini karena banyak dari mereka tidak nyaman dengan pasangan mereka. Tapi saya menikmati pernikahan saya, dia menikmati saya. Apakah Anda menikmati anak-anak Anda? Saya mulai belajar menikmati hal-hal dari Tuhan. Ini adalah pemberian Tuhan langsung dari tahtanya. Saya mulai menikmati banyak hal. Saya menikmatinya saat ini. Sebelumnya ini sangat sulit. Saya tidak pernah suka berbicara dan saya adalah orang yang tertutup. Saya tidak suka berada di depan orang, tetapi saya katakan pada Tuhan, jika saya harus melakukannya sepanjang sisa hidup saya akan menikmatinya. Anda tahu apa yang paling menyenangkan? Saat Anda menjadi diri sendiri, oke? Jadi saya mulai memberitakan firman Tuhan dan suami saya sekali lagi, dia bisa lebih tertarik pada hal-hal buruk. Dan dia suka menonton berita tapi saya tidak. Dan dia bisa membawa sesuatu dan tangan saya langsung. Saya seperti ini, jika ini negatif jangan beritahu saya, jika tidak tentang iman saya tidak mau mendengarnya. Dan suatu pagi saya duduk di lantai di ruang tamu.
saya bersikap terbuka kepada Anda. Saya duduk di ruang tamu di salah satu sudut ruangan, saya selalu duduk di sana. Kadang-kadang saya bahkan tidak berbicara. Saya hanya duduk di hadapan Tuhan dan saya berkata kepadanya, saya menunggu. Saya hanya menunggu Engkau di sini. Dengar, itu adalah disiplin dalam hidup saya. Walaupun saya merasa tidak mampu lagi untuk berdoa, tubuh saya ingin berada di tempat lain, tetapi saya berusaha membawanya ke sana. Aku di sini. Dan aku ingin mendengar suaramu. Jadi saya berdoa pagi itu, saya benar-benar merasakan iman dalam hati saya. Saya merasa Tuhan benar-benar menggerakkan saya, memberi api. Dan Anda tahu, saya katakan ketika ada api, orang-orang mengeluarkan selang. Dan orang-orang datang untuk menyirami api Anda. Kali ini suamiku, dia turun dan berkata, hal pertama di pagi hari, sebelum mengatakan selamat pagi, ini yang dia katakan. Kami memiliki $9 di rekening pelayanan kami, $9. Ini yang dia katakan. Dan oke, saya tahu besok waktunya gajian, kami memiliki pengerja dalam pelayanan kami. Dan suami saya mengatakan kami memiliki $9 di rekening bank dalam pelayanan. Dan inilah kata-kata pertama saya yang keluar. Aku mengangkat mataku ke bukit tempat bantuanku berasal. Pertolonganku berasal dari Tuhan. Dan Tuhan semua hal bekerja bersama untuk kebaikan bagi mereka yang mencintaimu. Jadi Tuhan, aku ingin mengucapkan terima kasih atas $9 yang ada di rekening bank kami. Saya mulai mengucap syukur untuk $9 itu. Engkau adalah Tuhan yang melipat gandakan ikan dan roti dan memberi makan ribuan orang. Dan Engkau dapat melipat gandakan $9 ini. Tiba-tiba suami saya berkata, aku tidak mengatakan 9, aku mengatakan $9.000 di rekening bank. Saya berkata, Tuhan, Engkau sudah menjawab doaku. Suamiku berkata, ada apa denganmu? Dan hari berikutnya gaji kami adalah $12.000. Kami masih kekurangan, tapi kami tidak punya $9, benar kan? Dan saya mulai memuji Tuhan untuk $9 itu dan saya katakan pada Anda, sebelum siang datang, Tuhan menaruh di hati seseorang untuk memberikan sisa dari jumlah gaji kami. Saudara, saya ingin katakan, hidup yang sukacita adalah hidup dalam iman. Dan Anda juga harus mulai memperkatakan firman dan juga bersama Tuhan. Anda juga membutuhkan senjata untuk bisa bertahan. Saya katakan, hidup ini tidaklah mudah. Hidup ini bukanlah juga tanpa masalah. Dalam hidup ini banyak hal-hal mustahil yang dibisikkan ke telinga Anda. Tapi Anda harus bangkit dengan jalan keluar. Tahu apa jalan keluarnya? Yesus Kristus. Dia memberi jalan keluar. Dia memberi saya jalan keluar. Setiap kali masalah dilemparkan pada saya selalu datang dengan firman Tuhan dan berkata, Anda tahu, bagi manusia itu tidak mungkin. Tapi tidak untuk Tuhan. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Semakin saya mengatakan ini, dengarkan saya. Semakin banyak sukacita masuk. Dan semakin saya seperti ini, masalah semakin menciut dan menciut dan menciut. Saya akan katakan ini. Keselamatan Anda bukan usaha. Menjaga dan mendapat sukacita butuh usaha. Anda harus terus berjalan. Anda harus menjalani kekristenan bersama Tuhan. Anda juga harus menjaga pernikahan Anda. Kita harus mengusahakan pernikahan kita. Ada banyak hal yang harus Anda usahakan. Anda harus mengusahakannya. Jadi saya tidak mengatakan kalau ya itu akan datang tiba-tiba. Memang saya akan mendoakan hal supranatural, tapi harus saya katakan kepada Anda bisa dipenuhi sukacita sekarang dan berjalan keluar dari pintu dan mematikan TV. Tapi jika tidak melakukan hal yang saya minta sesuai Alkitab, Anda tidak akan bisa menjaga sukacita itu. Dan Anda tidak akan mengalami sukacita itu. Jadi sukacita Anda, sukacita Tuhan yang ada di dalam diri Anda tidak ditentukan oleh kondisi yang ada di sekitar Anda. Sukacita Tuhan tidak ditentukan atau dipenjara oleh apa yang Anda punya atau tidak punya. Dengarkan saya. Anda harus mengerti, sukacitanya itu supranatural dan hati ini harus terus-menerus menjadi tempat sukacita. Hati Anda harus dipenuhi sukacita yang supranatural untuk membuat Anda terus bergerak. Ini bukan soal membicarakan lelucon jorok. Ini bukan soal kita bicara sesuatu yang positif terus-menerus. Ini adalah usaha kita untuk mengejar firman Tuhan. Inilah yang Anda butuhkan. Bawa diri Anda ke tempat yang Tuhan inginkan. Dan perkatakan apa yang Tuhan katakan kepada Anda. Oke? Ingatkan pada diri Anda akan apa yang Tuhan berikan.
dan lakukan setiap hari. Saya katakan, latihanlah setiap saat. Anda tidak memiliki karena tidak meminta. Anda memiliki senjata, tapi tidak menggunakannya. Anda punya alatnya, tapi tidak dipakai untuk berlatih. Jadi seberapa bagusnya Anda diselamatkan, tapi hidup Anda tetaplah tersiksa sampai naik ke surga. Saya bacakan dari Markus 9 ayat 17-29. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." "Hai kamu angkatan yang tidak percaya," kata Yesus kepada mereka. Sebenarnya Yesus menegur mereka. "Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" "Sejak masih kecil," jawabnya. "Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jika engkau dapat, kata Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya akan berhenti di sini karena saya bisa memberikan Anda pelajaran lain tentang kerasukan iblis, tapi saya ingin menghubungkan ini dengan sukacita. Kenapa? Karena sekarang Anda bertanya bagaimana saya bisa sukacita. Bagaimana Anda sukacita dalam suasana ini? Pernikahan saya kacau, mungkin Anda berkata, "Saya menghadapi perceraian, bagaimana saya sukacita?" Anda tahu saya menghadapi perceraian dan itu adalah masa kelam dalam hidup saya, dan satu hari saya duduk dan memikirkan bagaimana cara saya membayar sewa dan berapa uang yang saya dapatkan dan semua hutang kredit dan tagihan, juga telepon-telepon yang saya harus terima, dan anak saya yang sedang mengalami trauma. Dia tidak mau berbicara dengan saya, jadi saya duduk di situ dengan masalah yang membanjiri saya. Saya menjadi Kristen dan keluarga Muslim saya tidak mau berkomunikasi dengan saya. Mereka meremehkan saya, menghina saya, ditambah semua masalah yang menghadang. Semua teman meninggalkan saya karena saya Kristen. Jadi saya hanya bisa duduk sendirian. Satu hal yang saya katakan hanya, "Abah, Bapa." Hanya itu. Saya tidak terbiasa saat masih Muslim memanggil Tuhan Bapakku. Saya hanya bilang, "Abah, Bapa." Kadang saya harus lebih sering mengatakannya, hanya Abah, Bapa. Saya bahkan tidak bisa bilang tolong saya. Saya di lantai, saya terjatuh dan saya terbaring. Yang saya katakan hanya Abah, Bapa. Dan tiba-tiba sukacita itu masuk ke dalam hati saya. Sukacita masuk dan saya mulai tertawa. Saya bilang saya gila, saya mulai tidak waras, saya gila. Saya tertawa dan saya tertawa melihat tagihan itu. Lihat situasi ini, lihat anak ini, lihat perceraian ini. Dan kemudian saya sedang tertawa. Tuhan berbicara dalam hati saya, dia berkata, "Tepat sekali. Saat kamu berkata, Abah Bapa, kamu melihat aku. Dan itu memberimu sukacita. Karena kamu sudah melihat ombak dan angin, semua itu seperti Petrus yang mencoba berjalan di air. Dan ia berjalan di air, dia melihat banyak hal. Dan dia berkata, di saat kamu memandang aku, kamu dipenuhi sukacita. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Semakin Anda mengatakannya, iman muncul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Semakin sering Anda mengatakan manusia tidak mungkin melakukannya, tidak dengan Tuhan. Bersama Tuhan semuanya mungkin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Saat tidak ada jalan, dia buka jalan. Dan sekarang saya memperkatakan bagi Anda semua, berhentilah fokus kepada ombak dan angin dan hutang, juga catatan dokter dan bagaimana Anda mengacaukan hidup dan betapa kotornya Anda dan semua hal. Berhenti memandang ke sana dan angkat kepala dan katakan, penebusku hidup. Saya membayangkan
Ayub yang kehilangan anak-anaknya, kekayaannya, dan juga posisi terhormatnya di antara teman-temannya, semua teman-temannya. Dia kehilangan juga kesehatannya. Dan dia berkata, aku tahu penebusku hidup. Saat Anda berkata cukup, jika Anda percaya itu cukup, akan membawa sukacita di hati. Dan ingat Yesus berkata, kalau kamu percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Semuanya mungkin, dan hal lainnya adalah seorang perwira. Jadilah seperti yang engkau percaya. Semua sudah selesai, dan pada jam itu juga hamba perwira itu sembuh. Jadilah seperti yang kau percaya. Jadi Anda harus membawa diri Anda bersama firman Tuhan ke tempat itu. Itu adalah kunci dan rahasia saya. Tapi bisa digunakan bagi kalian sekarang. Angkatlah wajah Anda, pandanglah pada Sang Pencipta dan yang menyempurnakan iman Anda. Katakan, Tuhan, saya akan melakukannya. Dan semua mungkin jika kita percaya. Semua mungkin sesuai dengan iman Anda. Jika Anda percaya kalau Anda tidak akan dibebaskan, Anda tidak akan dibebaskan. Jika Anda berpikir tidak akan mendapat terobosan, Anda tidak akan mendapatkannya. Tapi jika Anda berkata, penebusku hidup, dan Dia yang memegang hari esok dan akan menyembuhkan. Saya terima kesembuhan saat ini. Saya terima terobosan saat ini. Saya terima Tuhan membalikkan yang tidak mungkin jadi mungkin sekarang. Saya menerima semua kesalahan dalam hidup saya dan Tuhan membalikkannya. Saya percaya karena saya menyembah Allah yang baik. Dan semua iman yang selalu diproklamirkan dan diperdengarkan akan membawa sukacita yang supranatural dalam hidup Anda. Dan saya melepasnya atasmu di dalam nama Yesus Kristus.